Assalamualaikum solih-solihah semuanya. Semangat pagi. Bagaimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan yang terbaik ya. Nah, dan pastinya tetap semangat meski belajar hanya dari rumah saja. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik. Adapun muatan pelajarannya adalah PPKN dan matematika. Setelah teman-teman belajar tematik hari ini, diharapkan teman-teman semuanya yang pertama memahami aturan yang ada di sekolah. Kemudian, teman-teman mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Yuk kita simak baik-baik. Coba teman-teman perhatikan teks percakapan berikut ini. Yusuf, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Nah, teman-teman tahu apa itu tata tertib? Ya, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Dengan mematuhi tata tertib, membuat hidup jadi lebih disiplin. Di sekolah juga terdapat tata tertib ya. Coba teman-teman tahu nggak apa saja tata tertib yang ada di sekolahmu? Berikut beberapa contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai dengan jadwalnya ya. Kemudian, datang ke sekolah tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya. Melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Tidak mencoret-coret dinding. Dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya ya. Itu beberapa aturan yang ada di sekolah. Setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Semua aturan itu bermanfaat dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya senantiasa menaati aturan dan tata tertib yang ada di sekitar kita. Karena taat pada aturan merupakan salah satu karakteristik muslim sejati, yakni munazzamun fi syu'unihi, atau teratur dalam semua masalah. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Setiap tata tertib yang ada, jika dilaksanakan akan memberikan manfaat kepada kita. Begitu juga sebaliknya, jika dilanggar akan berdampak tidak baik. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, jika kita datang tepat waktu, maka manfaatnya kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Kemudian, jika kita mendengarkan guru yang sedang mengajar, maka manfaatnya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, ketika kita tidak mencoret-coret dinding, maka manfaatnya dinding menjadi lebih bersih dan sedap ya, enak untuk dipandang.
Nah, adapun jika kita melanggar tata tertib, maka kita akan mendapatkan akibatnya. Misalkan, jika teman-teman datang terlambat ke sekolah, maka akibatnya kita akan ketinggalan pelajaran. Kemudian misalkan teman-teman membuang sampah sembarangan, maka akibatnya lingkungan sekolah akan menjadi kotor dan kumuh. Berikutnya, jika teman-teman tidak tertib mengikuti upacara, maka akibatnya akan mendapat teguran dari guru atau ustadz-ustadzah. Selanjutnya kita baca teks berikut ini. Saat istirahat, Yusuf dan Haikal pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dalam perpustakaan sekolah terdapat tata tertib. Berikut beberapa tata tertib di perpustakaan. Yang pertama, mengisi buku kunjungan, tidak membawa makanan dan minuman, tidak membuat gaduh atau berisik, mengembalikan buku tepat waktu, tidak merusak fasilitas di perpustakaan, menaruh buku yang telah dibaca pada tempat yang telah disediakan. Di perpustakaan terdapat 185 buku cerita. Sebanyak 58 buku sudah dipinjam anak-anak. Berapakah buku cerita yang masih ada di perpustakaan? Teman-teman bisa menjawabnya? Yuk kita jawab bersama-sama. Dalam menyelesaikan soal cerita pengurangan, langkah-langkahnya sama dengan ketika kita menyelesaikan soal penjumlahan. Yang pertama, teman-teman baca terlebih dahulu soalnya dengan seksama. Kemudian, tuliskan kalimat matematikanya sesuai dengan soal. Berikut penyelesaiannya. Kita baca dulu di situ bahwa ada 185 buku cerita. Kemudian sebanyak 58 buku sudah dipinjam. Jadi untuk kalimat matematikanya adalah 185 dikurangi 58. Selanjutnya bisa kita selesaikan dengan memilih salah satu cara. Mau cara panjang atau cara pendek. Jika kita menggunakan cara panjang, maka kita hitung 185 kita jabarkan menjadi 100 ditambah 80 ditambah 5. Kemudian 58 kita jabarkan menjadi 50 ditambah 8. Kemudian kita kurangkan. Kita lihat di sini di satuan 5 dikurangi 8. Apakah bisa teman-teman? Iya, tentu saja tidak bisa ya, karena lebih besar 8. Maka dari itu ketika tidak bisa dikurangkan, maka dia harus meminjam di angka depannya atau bilangan depannya. Sehingga bisa dirubah menjadi seperti ini. 185 sama dengan 100 ditambah 70 ditambah 15. Dapat 15 ini dari meminjam dari puluhannya ya. Dari 80 dipinjam 10 sehingga sisa tinggal 70 dan satuannya 10 ditambah 5 menjadi 15. Kemudian kita kurangkan dengan 58, 50 ditambah 8. Seperti biasa kita mulai dari satuannya. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Kemudian 100 tidak ada yang pengurangannya ya, jadi tetap 100. 100 ditambah 20 ditambah 7 sama dengan 127. Itu jika menggunakan cara panjang. Kemudian yang kedua dengan menggunakan cara pendek. 185 dikurangi 58. Kita kurangkan dari satuan. 5 dikurangi 8. Bisa teman-teman?
Tidak bisa ya. Maka dari itu harus meminjam 1 di bagian puluhan. Sehingga menjadi 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Kemudian 8 sudah dipinjam 1 atau 10, maka dia menjadi 7. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kemudian 1 karena tidak ada pengurangannya, maka tetap 1. Berarti jadi jawabannya adalah 127. Jadi banyaknya buku cerita yang masih di perpustakaan adalah 127 buku. Nah, teman-teman, ini ya yang menjadi catatan buat teman-teman semuanya. Ketika teman-teman menyelesaikan soal cerita, maka di akhir jangan lupa ditutup dengan kalimat jadi. Nah, sesuai dengan yang ditanyakan tadi ya. Seperti contohnya itu adalah jadi banyaknya buku cerita yang masih di perpustakaan adalah 127 buku. Mudah kan teman-teman? Baik, selanjutnya ada soal seperti ini. Yusuf mempunyai 337 biji kacang hijau. Sebanyak 162 biji digunakan untuk membuat kolase. Berapa biji kacang hijau Yusuf yang tidak terpakai? Maka untuk menyelesaikannya kita buat kalimat matematikanya dulu. 337 dikurangi 162. Kita bisa menghitung dengan memilih salah satu cara. Yang pertama dengan cara panjang. 337 kita jabarkan 300 ditambah 30 ditambah 7. 162 kita jabarkan 100 ditambah 60 ditambah 2. Nah, dilihat di sini. Untuk satuannya bisa dikurangkan ya. Tapi untuk puluhannya ternyata lebih besar pengurangnya. 30 dikurangi 60. Otomatis tidak bisa dikurangkan. Maka dari itu harus meminjam di angka ratusan. Sehingga menjadi 337 sama dengan 200 ditambah 130. 130 didapat dari 30 ditambah pinjaman dari ratusan yaitu 100 menjadi 130. Kemudian ditambah 7. 162 sama dengan tetap sama ya, 100 ditambah 60 ditambah 2. Nah, setelah ini baru kita kurangkan. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 130 dikurangi 60 sama dengan 7. 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Sehingga hasilnya 100 ditambah 70 ditambah 5. Jawabannya 175. Bagaimana dengan cara pendek? Yuk kita simak baik-baik. Cara pendek 337 dikurangi 162. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 3 dikurangi 6 tidak bisa ya, karena lebih besar pengurangnya. Sehingga kita harus meminjam di angka depannya. 3 menjadi 13. 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Kemudian 3 karena sudah dipinjam 1, maka masih ada 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 175. Nah, jadi ingat ya, jadi ini adalah kalimat penutup untuk soal cerita. Jadi banyaknya biji kacang hijau Yusuf yang tidak terpakai adalah 175 biji. Nah, teman-teman bisa ya menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan pengurangan. Intinya teman-teman harus yang pertama
dibaca dulu soalnya dengan teliti. Kemudian ubah menjadi kalimat matematika. Kemudian dalam menghitungnya, teman-teman boleh memilih cara pendek ataupun cara panjang. Ingat, ketika pengurangan meminjam, maka angka atau bilangan yang sudah dipinjam harus berubah ya. Begitu teman-teman. Jika teman-teman masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada Ustadz Ustadzah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.